Sari berdiri di belakang etalase warung angkringan kecil yang telah diwarisi turun-temurun dari ibunya. Usianya yang baru menginjak 26 tahun belum cukup untuk menghapus kenangan-kenangan masa kecilnya yang penuh canda tawa di warung ini. Walaupun kecil, warungnya selalu ramai, terutama menjelang malam. Di perempatan kampung yang sibuk itu, angkringannya menjadi tempat berkumpul bagi tukang becak, petani yang baru pulang dari ladang, dan warga sekitar yang ingin sekadar berbincang sambil menyeruput kopi. Dari balik etalase, Sari memandang jalanan yang gelap, disinari oleh lampu jalanan yang remang. Di sebelah kanan warungnya ada deretan becak yang biasa menunggu penumpang. Aroma kopi yang baru saja diseduh memenuhi udara, bercampur dengan bau tanah dan udara malam yang lembab. Warung angkringan ini memang bukan tempat yang megah, tapi bagi Sari, ini adalah rumahnya. Ibunya dulu yang selalu mengelola warung ini. Sejak Sari masih kecil, ibunya selalu bercerita tentang bagaimana warung ini bisa berkembang. Namun, setelah ibu Sari meninggal 3 tahun yang lalu, Sari memutuskan untuk melanjutkan usaha tersebut meskipun sering merasa cemas, terutama ketika warung mulai sepi setelah pandemi melanda. Tapi Sari tak pernah menyerah. Ia tahu bahwa warung ini adalah satu-satunya yang bisa menghidupi dirinya, apalagi setelah ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Pada suatu malam yang biasa, Sari sedang menyeduh kopi. Tangan kanannya terampil mengaduk bubuk kopi yang baru saja digiling dengan sendok kayu tua, sementara tangan kirinya menuangkan air panas ke dalam termos besar yang tergeletak di sampingnya. Semua terasa biasa, seolah tak ada yang mengganggu. Suara angin yang menerpa atap seng warung dan suara derap kaki tukang becak yang baru saja kembali dari mencari penumpang membuat suasana malam terasa tenang. Namun, ada satu hal yang berbeda malam itu. Di tengah kesibukannya, Sari merasa ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari luar warung. Ketika ia menoleh, hanya terlihat sosok seorang lelaki tua yang duduk di pojok jalan, dengan wajah yang tampak asing. Lelaki itu duduk di sana tanpa bergerak, hanya menatap warung dengan pandangan tajam. Meski Sari merasa tak nyaman, ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, matanya tak bisa lepas dari lelaki tua tersebut, yang entah kenapa membuat bulu kuduknya merinding. Malam itu, kopi seperti tak pernah terasa lebih pahit. Malam berikutnya, Sari kembali membuka warung angkringan. Meskipun hari sudah mulai gelap, warungnya tak begitu ramai seperti biasanya. Hanya ada beberapa tukang becak yang duduk di pojok, menunggu penumpang, dan seorang petani yang tampak kelelahan, menyeruput kopi di meja depan. Suasana yang biasanya riuh dengan obrolan ringan, malam ini terasa hening. Namun, apa yang terjadi di luar dugaan? Sari baru saja menyiapkan beberapa gelas kopi, ketika seorang lelaki bertubuh tinggi besar masuk ke warung. Pakaian yang dikenakannya sederhana, namun ada sesuatu yang aneh dengan gerak-geriknya. Ia seperti berjalan dengan hati-hati, seolah takut membuat keributan, meski tak ada siapapun yang bisa mengganggunya. Lelaki itu langsung duduk di salah satu kursi kayu yang ada di depan warung, dan Sari tak bisa mengabaikan pandangannya yang tajam dan menusuk. Tanpa berkata sepatah kata pun, lelaki itu mengangguk pelan, seolah memberi tanda pada Sari untuk menyiapkan secangkir kopi. Sesaat, Sari merasa ada yang tidak beres, tetapi ia memilih untuk tidak terlalu memperhatikan. Sari berusaha fokus pada pekerjaannya, namun rasa cemas yang tiba-tiba muncul membuat tangannya sedikit gemetar saat menuang air panas ke dalam gelas. Ketika kopi sudah disiapkan, Sari mengantarkan gelas itu ke meja tempat lelaki itu duduk. Tapi, anehnya, lelaki itu tak langsung mengambilnya. Sebaliknya, ia hanya menatap gelas kopi itu dengan mata yang tajam, seolah sedang menilai sesuatu. Sari pun merasa tak nyaman dan hendak bertanya, tapi lelaki itu lebih dulu membuka mulut. "Bisa kasih saya termos yang ada di belakang sana?" kata lelaki itu, suaranya rendah dan berat, hampir seperti bisikan. Sari bingung. Tidak ada termos lain di belakang, selain termos besar yang biasa digunakan untuk menyeduh kopi. Mungkin lelaki itu hanya ingin melihat apakah Sari benar-benar bisa memberikan apa yang diminta. Namun, perasaan aneh terus menggelayuti hatinya. "Termos yang mana?" tanya Sari pelan,
sedikit ragu. Lelaki itu tak menjawab, malah berdiri dan berjalan menuju bagian belakang warung dengan langkah yang begitu tenang, hampir tanpa suara. Sari terdiam sejenak, merasa ada sesuatu yang sangat tak wajar dengan tingkah lelaki itu. Kenapa ia begitu tahu tempat penyimpanan termos kopi? Sari pun dengan hati-hati mengikuti lelaki itu, merasa ada sesuatu yang harus segera diperiksa. Ketika ia sampai di dekat rak tempat termos biasanya disimpan, pandangannya tertumbuk pada satu benda yang membuatnya terkejut. Termos besar yang biasa ia gunakan kini tampak berbeda. Tidak hanya ukurannya yang sedikit lebih besar, tapi permukaannya seperti dipenuhi dengan garis-garis halus yang menyerupai ukiran, seolah benda itu baru saja hidup. Dengan jantung yang berdebar lebih cepat, Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menghilangkan perasaan takut yang mulai merayap. Ketika ia melihat lebih dekat, matanya tak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Termos itu, yang selalu tampak biasa saja, kini dipenuhi dengan cairan berwarna keemasan yang berkilauan, seolah ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Bukan hanya cairannya, ada sesuatu yang bergerak perlahan di dalam termos itu, sebuah benda yang tampak seperti belatung. Sari terkejut dan hampir terjatuh, tetapi ia segera meraih pegangan rak untuk menahan tubuhnya. Belatung itu bergerak begitu cepat, seolah hidup, dan Sari merasa perutnya mual melihatnya. Namun, lebih aneh lagi, belatung-belatung itu justru seolah berputar-putar di dalam cairan, berkilauan dengan warna emas yang tak wajar. Lelaki itu yang berdiri di belakangnya hanya tersenyum, senyum yang tidak menyenangkan sama sekali. "Ambil," katanya lagi, suara beratnya kembali terdengar, "itu milikmu." Sari berusaha mengatur napasnya yang semakin cepat. Apa yang sedang terjadi? Sari berdiri kaku di depan rak, matanya terpaku pada termos yang berisi cairan berkilau dan belatung yang bergerak cepat. Rasa mual dan takut bercampur aduk dalam dadanya. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Lelaki tua itu masih berdiri di belakangnya, senyum di wajahnya tidak berubah, seperti menunggu reaksi Sari. "Apa yang terjadi dengan termos ini?" tanya Sari dengan suara gemetar, berusaha menenangkan dirinya meski sulit. Lelaki itu mendekat, langkahnya berat dan lambat. "Itu adalah kesempatanmu, Sari. Sesuatu yang tak bisa kamu tolak." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Sari berbalik, mencoba menatap lelaki itu dengan penuh kebingungan dan rasa takut yang semakin menguat. "Kenapa kamu tahu nama saya?" tanya Sari, mencoba mencari logika dalam situasi yang semakin absurd ini. Lelaki itu tertawa, namun tertawanya terdengar kosong, seperti bunyi angin yang menggerakkan daun-daun kering di malam hari. "Saya tahu lebih banyak tentangmu daripada yang kamu kira," jawabnya datar. "Aku yang membawamu ke sini. Aku yang memberimu warung ini." Sari semakin bingung. Apa maksudnya? Apakah lelaki ini berusaha menakut-nakuti? Tapi, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Sari merasa bahwa apa yang dikatakannya bukan omong kosong. Ia menoleh lagi ke termos, dan untuk beberapa detik, ia bisa merasakan cairan keemasan itu seolah memanggil-manggilnya. Sesuatu di dalam dirinya, entah itu rasa penasaran atau dorongan yang lebih gelap, mulai menggugah perasaan yang sudah lama terkubur. Sari bukan orang yang percaya pada hal-hal gaib atau mistis, tetapi malam itu, di hadapan lelaki itu, rasanya semua yang biasa dia yakini mulai runtuh. "Jika saya mengambil ini, apa yang akan terjadi?" Sari bertanya, suaranya lebih rendah sekarang. Lelaki itu mengangkat tangannya, menunjukkan sebuah cincin emas besar di jari tengahnya. "Jika kamu ingin melanjutkan hidup ini dengan mudah, dengan segala yang kamu inginkan, kekayaan, keberhasilan, segala yang selama ini kamu impikan, terimalah ini. Hanya satu langkah, Sari, dan semua akan menjadi milikmu." Sari merasa ada yang aneh dengan cincin itu. Ia tidak tahu kenapa, tapi melihatnya membuat hatinya berdebar lebih kencang. Ini bukan sekadar cincin biasa. Ada aura gelap yang menyelubunginya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Sari, tanpa sadar ia sudah mulai menyerah pada perasaan yang tidak bisa ia kontrol. Lelaki itu mengangkat tangan lagi,
menunjukkan termos yang berisi cairan berkilau dan belatung yang terus berputar. Ambil dan minum ini. Maka, semuanya akan jadi milikmu. Sari menatap cairan itu lagi, jantungnya semakin berdegup kencang. Sungguh, ia tahu ini bukan hal yang biasa, bukan sekadar penawaran atau godaan yang sederhana. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat jahat di balik semuanya ini. Namun, di sisi lain, hatinya juga bergejolak dengan rasa ingin tahu yang kuat. "Jangan terlalu lama berpikir, Sari," kata lelaki itu lagi, suara beratnya semakin menekan. "Kesempatan ini tidak datang dua kali." Hening sejenak, dan dalam keheningan itu, Sari merasakan ada sesuatu yang mulai bergulir dalam dirinya. Rasa takut itu berubah menjadi dorongan kuat yang membuatnya bingung, antara harus mengambil langkah mundur atau melangkah lebih jauh ke dalam jurang yang belum ia pahami. Dua dunia seakan bertabrakan dalam pikirannya. Akankah ia membiarkan dirinya terjerat dalam tawaran ini? Pagi-pagi sekali, Sari sudah berada di warung, meskipun tubuhnya masih terasa lelah dan pikiran kacau. Semalam, setelah pertemuan dengan lelaki tua itu, ia merasa ada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Rasanya seperti berada di ujung jurang, dan semakin ia mencoba untuk menjauh, semakin kuat dorongan untuk melangkah maju. Keinginan untuk tahu apa yang ada di balik tawaran itu begitu menggoda. Namun, saat ia membuka warung dan mulai menata barang-barang seperti biasa, kejadian aneh mulai terjadi. Pertama, ia mendengar suara aneh di sekitar warung. Bukan suara angin atau langkah kaki biasa. Suara itu lebih seperti desahan halus, seperti bisikan yang terdengar sangat dekat, namun tak ada siapapun di sekitar. Sari mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu terus ada, berulang-ulang, membuat telinganya berdenging. Seolah sesuatu mengawasinya. Setelah beberapa saat, ketenangan warung mulai terganggu. Seorang pelanggan datang, seorang tukang becak yang sudah sering singgah, membawa beberapa potong roti untuk sarapan. Tapi ketika ia duduk dan memesan kopi, Sari menyadari ada sesuatu yang berbeda dari wajahnya. Matanya merah, seperti baru saja menangis atau kelelahan berat. Ia mengangkat gelas kopi dengan tangan yang gemetar. "Maaf, Bu, kopi saya beda rasa, ya?" tanya tukang becak itu, suaranya terdengar serak. Sari bingung. Ia merasa sudah menyeduh kopi seperti biasa, tak ada yang berbeda. "Maksud Bapak?" jawabnya, mencoba mencari tahu. Tukang becak itu menatapnya dengan mata lelah. "Kopi saya jadi terasa aneh. Ada yang aneh di dalamnya." Ia menyeruput lagi, dan kali ini wajahnya langsung berubah. "Ada rasa logam, Bu. Seperti ada yang bercampur." Sari menatap gelas kopi itu, merasa sesuatu yang tak wajar ada di dalamnya. Ia merasa pusing, dan tubuhnya mulai terasa panas. Sekilas, ia melihat ada kilatan emas samar di permukaan kopi. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, namun begitu ia melihat lebih jelas, semuanya tampak biasa. "Maaf, saya buang saja," ujar tukang becak itu, dan dengan gelisah ia berdiri dan meninggalkan warung tanpa menyelesaikan pesanannya. Sari merasa jantungnya berdegup cepat. Rasa takut kembali merayap. Perasaan ganjil yang semalam ia rasakan kini semakin intens. Bukankah itu sama seperti yang ada di termos yang diberikan lelaki tua itu? Cairan berkilauan, belatung yang bergerak, semuanya terasa semakin nyata dalam pikirannya. Apa yang baru saja terjadi pada kopi itu? Tak lama setelah pelanggan pertama pergi, warung kembali sunyi. Namun, kejadian aneh terus berlanjut. Beberapa pelanggan lain yang datang mulai menunjukkan reaksi aneh terhadap kopi yang mereka minum. Mereka semua mengatakan hal yang sama, ada rasa logam, atau ada rasa asin yang tidak biasa. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti, tapi ada satu kesamaan di antara mereka. Setelah menyeruput kopi, mereka merasa mual atau seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sari semakin merasa tertekan. Apakah semua ini berkaitan dengan termos yang diberikan lelaki tua itu? Suasana warung yang biasanya nyaman kini terasa sangat asing. Ia merasa seperti ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya,
seperti ada tangan yang tak terlihat yang menariknya ke dalam sesuatu yang lebih gelap. Ketika sebuah becak berhenti di depan warung dan seorang petani tua turun, Sari segera menyambutnya dengan cemas. Namun, begitu petani itu memasuki warung, ia langsung merasakan sesuatu yang lebih buruk lagi. Di tengah senyuman ramahnya, ada mata yang kosong, tanpa cahaya kehidupan. Begitu mendekat, Sari mendengar bisikan pelan yang hanya bisa ia dengar, "Jangan ambilnya, Sari." Bisikan itu datang dari mulut petani tua itu, meskipun ia tidak bergerak sedikit pun. Suaranya bergema di telinga Sari, membuat bulu kuduknya berdiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua ini semakin terasa menekan? Sari tahu, semua ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sesuatu yang sangat kelam dan berbahaya sedang mengintai di balik warung sederhana ini. Hari itu, setelah kejadian-kejadian aneh yang semakin sering terjadi di warung, Sari tak bisa lagi mengabaikan rasa takut dan penasaran yang terus menggerogotinya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan atau halusinasi. Semua ini, suara-suara aneh, rasa kopi yang berubah, dan para pelanggan yang tampaknya terpengaruh, adalah bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Setelah menutup warung malam sebelumnya, Sari memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kebingungannya. Jadi, pagi-pagi sekali, ia pergi ke rumah mertuanya yang terletak di pinggiran desa. Mertuanya, Bu Tini, adalah wanita yang dikenal cukup berpengetahuan tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Bu Tini sering berbicara tentang dunia lain, dunia yang tersembunyi dari pandangan manusia biasa. Sari berharap Bu Tini bisa memberi penjelasan atas semua yang terjadi, atau setidaknya memberikan arahan. Begitu tiba, Sari langsung masuk ke rumah mertuanya yang sederhana. Bu Tini sedang duduk di teras, mengupas ketela rambat. Melihat Sari datang dengan wajah cemas, Bu Tini langsung berdiri dan menyambutnya dengan senyum. "Ada apa, Nak? Wajahmu pucat, ada yang mengganggu?" Sari duduk di sampingnya, lalu menceritakan semua yang terjadi sejak ia bertemu dengan lelaki tua di warung. Bu Tini mendengarkan dengan seksama, namun ekspresinya berubah serius saat Sari mulai bercerita tentang termos berisi cairan keemasan dan belatung. "Jadi, kau sudah bertemu dengan orang itu?" Bu Tini akhirnya berkata setelah diam beberapa saat. "Lelaki itu bukan orang sembarangan. Ia adalah salah satu makhluk yang berfungsi sebagai penjaga pintu menuju kekayaan tak terbatas. Tapi, untuk mendapatkannya, ada harga yang harus dibayar." Sari terkejut. "Harga? Apa maksud Bu Tini?" Bu Tini menarik napas panjang, lalu menatap Sari dengan tajam. "Mereka yang menerima tawaran seperti itu akan terikat dengan janji, sebuah perjanjian yang tak bisa dibatalkan begitu saja. Dengan meminum cairan itu, kamu akan mendapatkan semua yang kau inginkan, uang, kesuksesan, kekayaan. Namun, itu bukan pemberian gratis. Ada yang harus dibayar, Sari. Ada bagian dari dirimu yang harus dikorbankan." Sari terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Semua ini terdengar sangat mustahil. Ia bahkan tak ingin membayangkan apa yang akan terjadi jika ia benar-benar menerima tawaran itu. Tetapi kenapa hatinya justru merasa tertarik? Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa seakan-akan ia membutuhkan tawaran itu untuk keluar dari kesulitan hidupnya. "Tapi, Bu Tini," Sari berkata, "saya tidak ingin jadi seperti mereka. Saya tidak ingin menjadi hantu, atau sesuatu yang terjebak dalam bayang-bayang." Bu Tini menggelengkan kepala. "Kamu tidak akan tahu apa yang sebenarnya kau lakukan sampai itu sudah terlambat. Mereka yang terperangkap dalam perjanjian itu, hidup mereka akan semakin gelap seiring waktu. Mereka akan mulai kehilangan kemanusiaannya, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mereka tak bisa kembali lagi." Sari merasa hatinya semakin berat. Ia tidak tahu harus bagaimana. Tapi Bu Tini melanjutkan, "Jika kau ingin selamat, ada satu cara. Temui orang yang memberimu itu. Tanya apa yang sebenarnya dia inginkan. Jangan hanya terima begitu saja.
Kau harus tahu apa yang akan terjadi jika kau menerima perjanjian itu. Sari merasa seolah-olah dunia berputar lebih cepat. Semua yang terjadi terasa semakin tidak terkendali. Ia harus segera membuat keputusan. Namun dalam benaknya, satu pertanyaan terus terngiang, apakah ia bisa keluar dari semua ini tanpa kehilangan dirinya? Pagi itu, Sari sudah memutuskan. Ia tidak bisa terus terjebak dalam ketakutan yang terus menghantuinya. Meski hatinya masih ragu dan bergejolak, ia tahu satu hal pasti. Ia harus bertemu dengan lelaki tua itu dan mencari tahu lebih banyak tentang perjanjian yang telah ditawarkannya. Bu Tini mungkin benar, ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tapi Sari tidak akan membiarkan dirinya menjadi bagian dari permainan gelap itu. Setelah menutup warung untuk sementara waktu, Sari menuju ke tempat yang seharusnya tak pernah ia tuju, tempat yang penuh misteri, tempat lelaki tua itu pertama kali ia temui. Setiap langkahnya terasa berat, seakan-akan ada sesuatu yang menariknya mundur. Tapi niatnya sudah bulat. Ia harus melawan. Begitu tiba di perempatan kampung, Sari melihat sosok lelaki tua itu duduk di sudut jalan, seperti menunggu kedatangannya. Kali ini, lelaki itu tampak lebih tenang dari sebelumnya, namun ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam tatapannya. Mata yang tajam dan penuh rahasia seakan menyiratkan bahwa ia tahu apa yang sedang dipikirkan Sari. "Sari," suara lelaki itu memecah keheningan. "Kau datang lebih cepat dari yang aku duga." Sari berdiri di hadapannya, menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin tahu lebih banyak," kata Sari dengan tegas. "Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang harus saya bayar jika saya menerima tawaran itu? Dan kenapa saya harus menerima semua ini?" Lelaki tua itu tersenyum tipis, senyum yang lebih seperti sebuah teka-teki yang tak terpecahkan. "Kau sudah tahu jawabannya, Sari. Semua yang kau inginkan ada dalam genggamanmu. Semua yang kau impikan, kesuksesan, kekayaan, semuanya bisa jadi milikmu. Tapi, kau harus memberikan sesuatu yang lebih penting daripada uang, lebih berharga daripada apapun yang pernah kau miliki." Sari menatap lelaki itu dengan intens. "Apa itu?" tanyanya, suara bergetar tapi penuh tekad. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Sari. "Kau harus memberikan dirimu, Sari. Kehidupanmu yang sebenarnya. Semua yang kau percaya tentang dirimu, tentang dunia ini. Itu adalah harga yang harus dibayar." Sari merasa tubuhnya tiba-tiba lemas. "Jadi, saya harus menyerahkan diri saya untuk bisa mendapatkan semua yang saya inginkan?" tanyanya, matanya mulai berkaca-kaca. "Itu harga yang terlalu besar." "Semua harga besar memang datang dengan pengorbanan, Sari," jawab lelaki itu, suaranya hampir seperti bisikan angin. "Dan yang lebih penting, kau tidak akan pernah bisa kembali setelah memilih jalan ini. Tapi jika kau tidak memilihnya, hidupmu akan tetap seperti ini, terjebak dalam kesulitan, dalam kekurangan." Mendengar itu, Sari merasa seperti diserang dua pilihan yang saling menghimpit. Di satu sisi, ia ingin keluar dari kehidupan yang serba sulit ini, yang penuh dengan beban. Namun, di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang memberontak. Ia tidak bisa hanya menerima tawaran ini tanpa tahu apa yang benar-benar akan terjadi padanya. Ia teringat kata-kata Bu Tini, "Ada bagian dari dirimu yang harus dikorbankan." Sari menatap lelaki tua itu dengan penuh tekad. "Saya tidak akan menyerahkan diri saya untuk mendapatkan apapun. Kehidupan saya, meskipun sulit, adalah milik saya. Saya tidak akan mengorbankannya." Lelaki itu menatapnya lama, seolah sedang menilai keputusan yang baru saja Sari buat. Sejenak, suasana di sekitar mereka terasa tegam, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terjadi. Begitu, "Ya," lelaki itu akhirnya berkata, suara masih berat. "Kau memilih untuk tetap hidup dalam kesulitan. Baiklah, Sari. Tapi ingat, tak ada yang gratis di dunia ini. Kapanpun kau berubah pikiran, aku akan ada di sini." Dengan itu, lelaki tua itu berdiri,
memberi isyarat seolah-olah percakapan mereka telah selesai. Ia berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan Sari yang masih berdiri di sana, di bawah sinar matahari yang mulai redup. Sari menarik napas panjang, merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Meski ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, setidaknya untuk saat ini, ia berhasil menentang tawaran itu. Namun, perasaan gelisah yang tersisa di dalam dirinya memberitahunya bahwa ini baru permulaan. Malam itu, Sari merasa ada yang sangat berbeda. Semua yang ia alami beberapa hari terakhir kini terasa lebih nyata, lebih dekat. Meskipun ia sudah menolak tawaran lelaki tua itu, perasaan takut yang mencekam justru semakin kuat. Seperti ada yang mengawasinya, mengintai setiap langkahnya, dan itu membuat malam terasa sangat panjang. Sari sedang duduk sendirian di warung, menatap gelas kopi yang sudah setengah kosong. Angkringan yang biasanya ramai kini terasa sepi. Hanya ada suara angin yang berdesir di antara deretan pohon bambu di pinggir jalan, namun angin itu seperti berbisik, membawa rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat dari ujung jalan. Sari menoleh, dan ia melihat sosok lelaki tua itu berjalan perlahan ke arah warung. Dengan langkahnya yang berat, lelaki itu seolah tidak tergesa-gesa. Setiap langkahnya menambah ketegangan di dalam dada Sari. Sari, suara lelaki itu menggetarkan udara malam. Kau pikir bisa lari dari perjanjian ini? Sari merasa hatinya berdebar lebih cepat. Ia bangkit dari kursi dan mundur beberapa langkah. Kenapa kamu datang lagi? Tanyanya, mencoba menenangkan diri meskipun rasa takut semakin menguasai. Lelaki itu berhenti tepat di depan warung, menatap Sari dengan senyum dingin yang tak pernah berubah. Karena kau sudah memilih, Sari. Dan pilihanmu membawa konsekuensinya. Sari menggigit bibirnya, berusaha keras untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Namun, tiba-tiba ia merasakan sebuah kekuatan yang menekan dari dalam warung. Angin berputar kencang, membuat atap seng berderak. Lampu neon yang terpasang di atas meja berkelip-kelip, dan beberapa gelas kopi yang ada di meja mulai bergetar. Tak lama, suasana yang hening itu terganggu dengan suara berdesis halus, seperti bisikan yang datang dari dalam gelas-gelas kopi. Sari menoleh cepat, dan dengan ngeri ia melihat ada sesuatu yang bergerak di dalam gelas-gelas itu, seperti belatung, bergerak dengan cepat dan berkilauan, seperti yang pernah ia lihat dalam termos lelaki itu. Jantungnya berdegup keras. Itu bukan halusinasi. Itu nyata. Sari mulai merasa tak bisa bernapas. Kepalanya terasa pusing, dan tubuhnya gemetar. Lelaki itu tetap diam, hanya memandangnya dengan tatapan kosong. Aku tidak pernah bohong, Sari. Semua yang kau inginkan bisa jadi milikmu, tapi ada harga yang harus dibayar. Sari ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhnya terasa terikat. Seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat itu. Perasaan tercekik, sesak. Semua yang terjadi sebelumnya kini terasa seperti sebuah peringatan. Tidak ada jalan mundur. Ketika ia berusaha berbalik dan lari, tiba-tiba suasana menjadi semakin mencekam. Gelas-gelas kopi itu tiba-tiba pecah satu persatu, menyebarkan cairan berkilauan yang mengalir di lantai. Seperti cairan emas yang memancarkan cahaya aneh, bergerak dengan sendirinya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengendalikannya. Sari mundur, matanya terbelalak, mulutnya terkatup rapat, namun tak ada suara yang keluar. Semua terasa semakin kacau, gelap, dan ia bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Lantai warung mulai bergetar, dan dalam sekejap, seluruh ruangan seolah dipenuhi dengan suara berdesir yang tak bisa dijelaskan. Lelaki itu, dengan senyum yang kini semakin lebar, melangkah maju, mendekatkan dirinya pada Sari yang kini tak bisa bergerak. Kau tidak bisa melarikan diri, Sari. Perjanjian ini telah terjalin. Kau sudah memilih. Sari terjatuh ke lantai, tubuhnya terasa semakin lemah. Ia ingin melawan, tetapi kekuatan yang tak terlihat semakin mencekiknya. Tolong jangan, ucapnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Lelaki itu hanya menggelengkan kepala, tatapannya kosong namun penuh makna.
Kau tidak bisa kembali lagi, Sari. Apa yang sudah dimulai, tidak bisa dihentikan. Dalam kepanikan yang semakin mencekam, Sari merasakan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan rasa dingin yang membekukan. Ia tahu, malam ini adalah puncak dari semuanya. Tak ada lagi jalan keluar. Apa yang ia tolak, kini datang menghantuinya dengan cara yang jauh lebih buruk daripada yang bisa ia bayangkan. Sari terengah-engah, berusaha untuk tetap berdiri di tengah ketegangan yang melingkupi warung angkringan yang kini tampak sangat asing. Segala sesuatu yang dulu ia kenal, yang dulu terasa nyaman, kini berubah menjadi mimpi buruk. Seluruh tubuhnya gemetar, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu, jika ia terus dikuasai rasa takut, maka semua yang terjadi akan menjadi lebih buruk. Lelaki tua itu, yang kini berdiri di hadapannya, tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Wajahnya yang keriput tampak lebih gelap, seperti bayangan hitam yang terus bergerak di dalam matanya. Senyumnya tak lagi ramah, melainkan penuh kebencian dan kekuasaan. Kau sudah memilih, Sari, ujarnya dengan suara yang menusuk. Tidak ada jalan keluar sekarang. Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tidak bisa terus-menerus terjebak dalam ketakutan ini. Waktu terus berjalan, dan semakin lama ia menunggu, semakin besar pula ancaman yang datang. Ia harus melawan. Kenapa kamu lakukan semua ini? Suara Sari akhirnya keluar, lebih kuat dari yang ia kira. Kenapa harus ada perjanjian? Kenapa harus ada yang dibayar dengan cara seperti ini? Lelaki itu tertawa pelan, namun tertawanya terdengar dingin dan menakutkan. Kau masih belum mengerti, ya, katanya. Semua orang ingin cepat kaya, cepat sukses, tapi tidak ada yang mau membayar harga yang seharusnya. Semua ini sudah berjalan sejak zaman dulu. Setiap orang yang menginginkan kemewahan, akan selalu ada yang harus dikorbankan. Dan kau sudah memilih. Kau bisa menolaknya, tetapi kau tak bisa mundur. Sari menatap lelaki itu dengan mata penuh tekad. Ia tidak akan membiarkan dirinya dikendalikan oleh rasa takut. Ia sudah cukup menderita dalam hidupnya, dan kali ini ia tak akan membiarkan kekuatan gelap ini mengambil kendali atas dirinya. Jika kau ingin membayar dengan darah, dengan kehidupan, itu adalah pilihanmu, bukan pilihan saya, ujar Sari, suara makin mengeras. Saya tidak akan terjebak dalam permainan kotormu. Lelaki tua itu terdiam, untuk pertama kalinya, wajahnya berubah. Seperti ada sedikit keraguan yang muncul di matanya. Namun, itu hanya sekejap. Senyumnya kembali muncul, namun kali ini lebih lebar, lebih mengancam. Kau memang berani, Sari. Tapi keberanianmu tidak akan bertahan lama. Setiap orang yang pernah melawan perjanjian ini, berakhir dengan kehancuran. Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah drastis. Angin bertiup kencang, lampu neon yang tergantung berkelip lebih terang, seolah-olah semua energi di sekitar warung bergejolak. Suara desahan dan bisikan kembali terdengar, kali ini lebih keras, semakin menekan. Cahaya dari termos kopi yang dulu diberikan lelaki itu kembali bersinar, dan sesaat, semuanya menjadi gelap. Sari merasa ada sesuatu yang mencoba menariknya, menjeratnya. Namun ia tidak menyerah. Ia berlari ke meja tempat termos itu berada dan mengambilnya, memegangnya erat. Ini bukan milikmu, katanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Aku yang mengendalikannya, bukan kamu. Tiba-tiba, dari dalam termos itu, keluar cahaya keemasan yang menyilaukan. Cairan dalam termos bergerak, berubah bentuk, seperti gelombang yang menggulung, memuntahkan sesuatu yang berkilauan. Sari merasa seolah ada kekuatan luar biasa yang ingin menguasainya, namun ia tetap berusaha keras untuk menahannya. Lelaki tua itu tertawa keras, seperti menikmati pemandangan di hadapannya. Kau masih berusaha melawan, katanya dengan sinis. Tapi kau tidak tahu, Sari, ini lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Saat itu, Sari merasakan sesak di dada, seperti ada sesuatu yang menekan hatinya. Namun, ia tidak mundur. Saya tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam perjanjian kotor ini,
katanya, matanya penuh keberanian. Dengan kekuatan yang tersisa, ia melemparkan termos itu ke lantai, menghancurkannya. Cairan berkilau itu tumpah, menyebar ke seluruh ruangan, membasahi lantai warung. Sesaat setelah itu, suara desahan yang mengerikan terdengar, seperti teriakan jauh di dalam kegelapan. Lelaki tua itu terdiam, wajahnya berubah, dan untuk pertama kalinya, ia tampak terkejut. Kau berhasil, katanya, suara itu penuh keheranan. Tapi kau belum menang, Sari. Ini baru permulaan. Dengan itu, sosok lelaki tua itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan Sari yang berdiri di tengah warung, terengah-engah. Angin mereda, dan ruangan kembali menjadi sepi. Namun, meskipun ia merasa berhasil mengalahkan sosok itu, Sari tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Apa yang baru saja terjadi hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan. Sari terdiam di tengah warung, napasnya masih terengah-engah, tubuhnya gemetar. Semua yang baru saja terjadi, termos yang pecah, suara yang mengerikan, dan lelaki tua yang menghilang begitu saja, membuatnya merasa seolah-olah ia baru saja terbangun dari mimpi buruk. Tetapi entah kenapa, meskipun lelaki tua itu sudah pergi, ketakutan yang ia rasakan tidak kunjung hilang. Ia menatap sekeliling warung. Semua tampak normal, seperti tak ada yang terjadi. Piring-piring yang pecah, gelas yang terbalik, dan tumpahan cairan berkilauan dari termos tadi, semua itu sudah menghilang begitu saja, meninggalkan lantai yang bersih. Angin yang kencang tadi juga reda, hanya menyisakan udara malam yang sepi. Sari duduk di kursi, masih mencoba menenangkan dirinya. Apa yang terjadi? Apakah semuanya hanya imajinasinya? Tapi kenapa perasaan ini begitu nyata? Kenapa jantungnya masih berdebar kencang, dan pikirannya dipenuhi rasa cemas? Pikiran Sari terhenti ketika mendengar suara pintu warung yang dibuka pelan. Ia menoleh, dan melihat seorang pelanggan baru datang, seorang pria muda yang tampak familiar. Matanya tajam, wajahnya terlihat penuh harapan. Sari mengenalnya sebagai seseorang yang sering lewat di depan warung, tetapi tak pernah duduk untuk menikmati kopi. Kali ini, ia duduk di meja yang paling dekat dengan Sari. Sari, saya dengar warungmu baru saja mendapat keuntungan besar, pria itu mulai berbicara sambil tersenyum. Dengar-dengar, kamu mendapatkan sesuatu yang istimewa? Sari memandang pria itu dengan bingung. Apa maksudnya? Saya tidak tahu apa yang kamu maksud, jawabnya, mencoba terdengar biasa meskipun hatinya mulai tidak tenang lagi. Jangan berpura-pura, Sari, pria itu melanjutkan. Kami semua tahu, kamu sudah menerima tawaran itu. Kami semua tahu bagaimana cara kamu mendapatkan keberuntungan yang besar dalam waktu singkat. Tidak ada yang bisa mengelak dari perjanjian itu. Sari terkejut. Apa maksudmu? Tanyanya, suara mulai bergetar. Semua yang terjadi terasa semakin membingungkan. Kenapa pria ini tahu tentang tawaran itu? Pria itu tersenyum, dan dari tatapannya, Sari bisa melihat sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang gelap. Kamu pikir kamu berhasil melawan semuanya? Kamu pikir menghancurkan termos itu akan membuatnya pergi begitu saja? Ujarnya dengan nada yang hampir mengejek. Tidak, Sari. Itu hanya bagian dari permainan. Selama kamu masih hidup, kamu tetap terikat. Perjanjian itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menarikmu kembali. Sari merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Perasaan lega yang ia rasakan setelah lelaki tua itu menghilang seketika berubah menjadi kekosongan yang menakutkan. Ia merasa seperti berada dalam jebakan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Tapi, saya sudah menolak, kata Sari, suaranya hampir tak terdengar. Saya sudah menghadapinya. Kenapa hal ini masih terjadi? Pria itu tertawa kecil, senyumannya semakin lebar, semakin mengerikan. Kau tidak mengerti, Sari. Perjanjian itu sudah terjalin. Tidak ada cara untuk keluar, bahkan jika kamu menghancurkan termos atau menolak tawaran itu. Kamu hanya diberi kesempatan untuk memilih. Tapi konsekuensinya tetap ada. Sari merasa punggungnya terasa dingin.
Semuanya terasa begitu salah, seolah-olah apa yang ia anggap sebagai kemenangan hanyalah kebohongan besar. Semua yang ia alami, semua yang ia lawan, tak lebih dari permainan yang lebih besar, yang lebih kejam. Apa yang harus saya lakukan? Sari bertanya, hampir putus asa. Apakah saya akan terus terjebak dalam ini selamanya? Pria itu berdiri dan berjalan menuju pintu, meninggalkan Sari dengan senyum penuh makna. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, Sari. Semua ini sudah terjadi. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kemenangan yang kamu rasakan sekarang hanya sebuah ilusi. Pada akhirnya, kamu akan tahu bahwa harga yang harus dibayar lebih besar dari yang kamu kira. Dengan itu, pria itu pergi begitu saja, meninggalkan Sari yang masih duduk terpaku di tempatnya. Semua yang baru saja ia dengar seperti sebuah pukulan berat yang menghancurkan setiap rasa percaya diri yang ia miliki. Sari menatap kosong keluar warung. Angin malam kembali berhembus, dan di kejauhan, ia bisa melihat lampu-lampu kampung yang mulai redup. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rasa kemenangan yang ia rasakan seakan menguap begitu saja. Apa yang ia pikirkan sebagai akhir, ternyata hanyalah awal dari sesuatu yang lebih gelap. Ia tahu, ia tidak bisa kembali lagi. Apa yang ia alami bukanlah penyelesaian. Itu hanyalah kebohongan besar yang akan menghantui setiap langkahnya ke depan. Sari berdiri di tengah warung, tubuhnya lemas dan pikirannya kacau. Semua yang ia alami, semua yang ia hadapi, seakan tidak ada habisnya. Ia merasa terjebak, seperti berada dalam lingkaran tak berujung. Tawarannya, penolakan, lelaki tua, semuanya seolah menjadi puzzle yang tak bisa disusun dengan benar. Malam itu, langit semakin gelap. Angin malam kembali berhembus, dan Sari yang seharusnya merasa lega, malah semakin cemas. Pikiran tentang pria yang baru saja pergi menghantuinya. Kata-kata terakhirnya masih terngiang di telinga. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, Sari. Semua ini sudah terjadi. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Apa yang sebenarnya ia dapatkan? Hanya ketakutan dan kebingungannya yang semakin besar. Perasaan itu mengendap dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang terus menekannya dari dalam. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar memecah keheningan. Suara itu berasal dari luar, tepat di depan warung. Sari menoleh ke arah pintu, dan matanya langsung terbeliak. Sosok lelaki tua itu, yang seharusnya sudah menghilang, kini berdiri di luar. Ia menatap Sari dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya, senyum yang mengandung rasa puas dan kemenangan. Sari merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Kenapa kamu? Suaranya hampir tak terdengar. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk, membawa aura gelap yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi berbicara tentang tawaran atau perjanjian. Hanya ada satu hal yang bisa dilihat Sari di mata lelaki itu, kegelapan. Tunggu, teriak Sari, berusaha mencari jalan keluar. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu masih ada di sini? Lelaki tua itu berhenti di depan meja warung, menatap Sari dengan tajam. Kamu masih belum paham, ya, Sari? Kamu masih terjebak dalam permainan ini. Sari mundur beberapa langkah, tubuhnya semakin gemetar. Aku tidak ingin bermain lagi, katanya, suaranya serak. Aku sudah cukup. Aku ingin keluar dari sini. Lelaki itu tertawa kecil, namun suara itu bukanlah tawa biasa. Ada rasa kesenangan yang aneh di dalamnya. Kau sudah keluar, Sari. Kau sudah keluar sejak awal. Sari menatap bingung. Apa maksudmu? Lelaki itu mendekatkan wajahnya. Perjanjian itu sudah dipenuhi, Sari. Tapi yang tidak kau tahu, yang tidak kau ingat, adalah kau tidak pernah keluar dari sini. Kau tidak pernah meninggalkan permainan ini. Karena sejak pertama kali kau membuat pilihan itu, kau sudah terikat. Sari merasa dunia di sekitarnya berputar. Matanya semakin kabur. Apa yang dia dengar? Bagaimana bisa? Semua yang terjadi, semua yang ia alami, apakah itu semua hanya ilusi? Sari, suara lelaki itu menjadi lebih rendah,
lebih mengerikan. Kamu sudah mati. Kamu tidak pernah benar-benar hidup setelah perjanjian itu. Semua yang kamu rasakan, kesulitan, kekayaan, bahkan kematian, semua itu hanya ilusi yang diciptakan oleh perjanjian ini. Sari terdiam. Tubuhnya terasa kaku. Semua yang ia alami selama ini, semua rasa sakit, semua perjuangan, ternyata hanya bayangan. Sari teringat kembali, pada saat pertama kali ia menerima tawaran itu. Ia ingat bahwa lelaki itu berkata, ada harga yang harus dibayar. Apa yang tidak ia ketahui adalah harga itu bukanlah sekadar kekayaan atau kekuasaan. Itu adalah hidupnya. Tidak, kata Sari, merasa dunia semakin gelap. Ini tidak mungkin. Lelaki itu hanya mengangguk pelan. Inilah kenyataan yang tidak ingin kau hadapi. Semua yang kamu alami sejak perjanjian itu terjadi adalah bagian dari ilusi yang diciptakan untukmu. Tidak ada yang nyata. Dan kini, semuanya berakhir. Sari mencoba untuk berlari, mencoba untuk bangun dari ilusi ini. Namun, ketika ia menoleh ke arah pintu, ia melihat dirinya sendiri, tergeletak di lantai, dengan mata kosong. Ia melihat tubuhnya yang tak bergerak. Ia baru sadar bahwa selama ini, ia tidak pernah melarikan diri. Lelaki tua itu melangkah mundur, menatap Sari dengan penuh kemenangan. Selamat datang di dunia yang sebenarnya, Sari, katanya pelan. Kamu baru saja menyadari apa yang telah terjadi. Tapi ingatlah, ini bukan akhir. Kamu akan terus terjebak dalam ilusi ini, selamanya. Sari jatuh ke lantai, tak lagi bisa berkata apa-apa. Semua yang ia percayai, semua yang ia pikirkan, hanyalah sebuah permainan yang lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Di dunia ini, ia tidak pernah benar-benar hidup. Tamat.